Berikutnya teman-teman, visi dan misi dari pendidikan Pancasila ini ternyata juga diatur dan menjadi guidance kita untuk belajar, untuk mendalami Pancasila. Visinya adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Nah, berbicara sivitas akademika ini tidak hanya mahasiswa ya teman-teman, tetapi juga para dosen, seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi. Ada sivitas akademika, tidak hanya mahasiswa. Sehingga dari visi tersebut tercantum 4 misi. Nah, misi yang pertama adalah mengembangkan potensi akademik peserta didik. Nah, misi psikopedagogisnya. Ini yang dikembangkan tetap potensi akademik yang bersumber pada Pancasila. Tetap dikembangkan potensi akademik kalian. Kemudian yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan bernegara. Itu adalah misi psikososialnya. Ya, teman-teman nantinya ketika sudah lulus, ya kan, harapannya ketika lulus, lebih baik kalau misalkan belum lulus ya, teman-teman sudah menjadi bagian dari masyarakat, ya kan, bagian dari bangsa ini, bagian dari negara ini, dan memberikan sumbangsih, ya kan, sumbangsih yang begitu besar untuk pembangunan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, misi yang ketiga adalah membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Ini adalah misi sosiokulturalnya. Sehingga Pancasila itu karena memang digali dari budaya nenek moyang kita, budaya asli bangsa Indonesia, pun juga akhirnya setelah Indonesia merdeka ini juga menjadi budaya kita untuk menjadi masyarakat Indonesia yang Pancasilais. Dalam setiap lini kehidupan kita, dalam setiap bidang hidup kita. Berikutnya, misi yang keempat adalah mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan yang terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademiknya. Nah, artinya, teman-teman pun nilai-nilai Pancasila itu tadi kita kembangkan, teman-teman. Artinya kita bukan merombak, tapi kita mengembangkan dengan perkembangan kehidupan manusia. Manusia sejatinya itu selalu berubah-ubah, selalu berkembang. Maka nilai tadi itu pun juga harus bisa kita kembangkan agar apa? Pancasila ini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ini selalu relevan, selalu menggiring, selalu senantiasa mendampingi setiap hidup bangsa Indonesia. Seperti itu. Jadi Pancasila itu tidak saklek. Tidak saklek harus begini. Karena ini adalah nilai yang bisa kita kembangkan. Nah, kalau kita berbicara pendidikan Pancasila, maka kita harus juga mengacu pada pilar-pilar pendidikan menurut UNESCO. Karena pendidikan Pancasila yang dimaksudkan itu dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas keragaman yang saling membutuhkan. Nah, kita harus melihat apa saja sih pilar pendidikan ini. Yang pertama, pilarnya adalah learning to know. Artinya belajar untuk mencari tahu terkait dengan cara mendapatkan pengetahuan melalui penggunaan media atau alat yang ada. Teman-teman bisa menggali sumber informasi terkait dengan pengetahuan Pancasila di sumber informasi manapun, sehingga kita akan berdialektika, berdialog. Mana yang pas? Mana yang bisa kita combine? Mana yang ternyata pandangan tersebut atau ilmu tersebut itu tidak cocok dengan kondisi saat ini? Adalah learning to know. Teman-teman yang bisa semakin proaktif. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua adalah learning to do, yaitu belajar untuk melakukan atau berkarya yang merupakan upaya untuk senantiasa melakukan dan berlatih keterampilan untuk keprofesionalan dalam bekerja. Nah, ini merupakan pilar yang kedua dari lanjutan dari pilar yang pertama tadi. Setelah kita tahu, setelah kita mencari informasi dari berbagai macam media yang ada,
kita harus bisa mempraktekannya. Kita tidak hanya selesai sampai pada membaca saja. Tidak selesai dengan tahap kita hanya mengetahui, tetapi untuk bisa kita pahami pengetahuan tadi itu harus kita terapkan. Nah, menerapkannya pun juga bukan hanya sekedar asal menerapkan saja teman-teman, tetapi juga bisa dengan memberikan suatu karya. Lalu, pilar yang ketiga, learning to be, artinya belajar menjadi pribadi yang berkembang secara optimal, yang memiliki kesesuaian dan keseimbangan pada kepribadiannya, baik itu moral, intelektual, emosional, spiritual maupun sosial. Artinya di sini dengan kita mempelajari Pancasila, ya kan, mempelajari Pancasila, kemudian kita mencari segala informasi tentang ilmu-ilmu Pancasila, kita menerapkannya, dan yang ketiga adalah ketika kita sudah mengetahui cara menerapkannya, kita akan menjadi bagian dari manusia Pancasilais itu tadi. Karena kita harus mempunyai keseimbangan antara moral, intelektual, emosional, spiritual maupun keadaan sosial kita. Sehingga kita tidak hanya melulu berbicara pendidikan itu hanya berbicara nalar logis saja, tapi harus ada keseimbangan antara logika kita, intelektual kita dengan moral kita dalam bentuk perilaku kita, dan juga emosional, spiritual kita. Nah, itu pilar yang ketiga, teman. Lalu pilar yang keempat, learning to live together. Nah, ini yang menjadi tujuan akhir ketika kita belajar tentang pendidikan Pancasila, yaitu adalah modal bagi manusia untuk dapat hidup bersama dengan manusia yang lainnya, hidup bersosialisasi. Nah, sehingga diperlukan kunci agar dapat menjalani kehidupannya dalam hal bersosialisasi di lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, artinya adalah apa? Ketika kita belajar tentang pendidikan Pancasila ini, kita melihat perbedaan yang ada di negara kita ini. Melihat perbedaan itu bukanlah suatu hal yang harus kita munafikkan, melainkan kita terima, karena itu adalah realitas kita. Lalu kita apakan perbedaan itu? Kita harmonikan, teman-teman. Karena dengan adanya perbedaan, ya kan? Dengan adanya perbedaan itu ternyata semakin memperkuat, semakin memperkokoh. Bukan lagi apa? Semakin melemahkan. Nah, sehingga kita bisa menerima segala perbedaan yang ada. Ibarat kata nih, ibarat kata saya menggunakan analogika seperti ini. Ibarat kata ketika teman-teman ingin makan karena lapar, nggak mungkin kan kalian itu, teman-teman ini, makan hanya dengan nasi putih saja, atau makan dengan tempe saja, atau makan dengan bumbu pecelnya saja. Ya kan? Membuat bumbu pecel pun kan nggak mungkin hanya kacangnya saja. Oleh karena itu, ketika kita ingin makan yang nikmat, yang mengenyangkan, di situ ada berbagai macam lauk pauk dalam satu piring, ya kan? Dalam satu piring yang membuat kita nikmat untuk memakannya, kemudian merasa kenyang. Dalam perbedaan itu dijadikan satu dalam satu wadah bersama, akhirnya memberikan sebuah kenikmatan, kebahagiaan. Situ. Nah, berikutnya sebagai diskusi kita. Apabila pendidikan Pancasila dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan permasalahannya muncul sebagai akibat dari tidak dilaksanakan Pancasila secara konsisten bagi warga negara, kemudian oknum-oknum aparat pemimpin bangsa yang di kemudian hari itu dapat diminimalkan. Nah, kalau kita menjalankan tadi visi dan misi pendidikan Pancasila dengan baik. Lalu pertanyaannya adalah, apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut supaya permasalahan tadi, problematika tadi itu bisa kita minimalkan? Silakan teman-teman yang ingin berdiskusi, silakan tulis di kolom komentar apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan pendidikan Pancasila tadi. Ya, saya tunggu ya jawabannya, silakan tulis di kolom komentar. Kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Nah, kita harus lihat kenapa kok akhirnya
ini yang menjadi konstruksi berpikir kita, menjadi pondasi berpikir kita, bahwa ternyata memang pendidikan Pancasila itu penting, tidak hanya dari sisi tidak hanya untuk sekolah saja, tidak hanya untuk siswa di sekolah, tetapi sampai pada pendidikan tinggi. Syukur-syukur kalau bisa kita lanjutkan pendidikan Pancasila itu sampai akhir hayat kita, supaya ahli waris kita, anak cucu kita ke depannya itu tetap menjadi anak cucu yang Pancasilais. Nah, ternyata kalau kita memasuki ini ada problematika dasar, teman-teman. Khususnya kalau kita berbicara di pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, problematika dasarnya seperti ini. Jurusan atau program studi yang ada di perguruan tinggi itu semakin spesifik, semakin mengkerucut, semakin meruncingkan ilmunya, sehingga kadangkala ada beberapa pihak, ya kan, ada beberapa pihak yang menganggap bahwa pendidikan Pancasila itu dianggap kurang penting, karena menurut mereka lebih tepat mengedepankan ilmu di bidang studinya. Ya. Karena pendidikan Pancasila itu tidak terkait secara langsung dengan ilmu bidang studi yang diambil oleh para mahasiswa ini. Nah, itu problematika dasarnya. Problematika dasar yang nantinya menjadi tantangan bagi kita bersama, bagaimana sih untuk mewujudkan tujuan Pancasila tadi. Nah, kita lihat. Pendidikan Pancasila itu diharapkan nantinya dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Antara lainnya apa? Kalau tadi dikatakan bahwa ternyata tidak ada singgungan langsung antara pendidikan Pancasila dan bidang studinya. Nah, kita lihat tujuan atau impian cita-cita dari pendidikan Pancasila. Yang pertama, membangun kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Artinya kita, teman-teman, ya kan, kita semua saat ini sedang diuji nih. Mentalitas kita sedang diuji. Apakah kita menjadi masyarakat yang konsumtif, ya kan, atau menjadi masyarakat yang produktif? Konsumtif artinya apa? Kita lihat dengan masuknya era globalisasi, ya, kita masuk dalam arus globalisasi ini, banyak sekali produk-produk asing yang masuk ke negara kita. Nah, kita mendapatkan pilihan, apakah kita, ya kan, kemudian membeli produk-produk asing tersebut, atau kita menciptakan produk asli bangsa kita sendiri yang kemudian kita lepaskan atau kita jual bebas ke negara-negara yang lain, sehingga kita benar-benar menjadi bangsa yang produktif. Seperti itu. Lalu yang kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Nah, ini kaitannya dengan kalau saya lihat dengan Universitas Jember adalah apa? Dengan mengembangkan yang namanya prinsip SDGs, Sustainable Development Goals, pembangunan berkelanjutan. Artinya pembangunan yang kita lakukan saat ini, teman-teman, itu tidak hanya habis dan selesai atau kita nikmati saat ini, tetapi kita juga harus memperhatikan nih, anak cucu kita nantinya itu akan bagaimana nih. Jangan sampai dengan egosentris keilmuan kita, karena kita menjadi orang yang sangat profesional dan ahli di satu bidang tertentu, kita eksploitasi semuanya pada saat ini. Sehingga ketika habis, kita tidak memikirkan nanti anak cucu kita mau ngapain, ya kan? Apa yang mau dieksploitasi, apa yang mau dieksplorasi. Lalu yang ketiga, membangun kesadaran pentingnya semangat kesatuan dan persatuan, solidaritas nasional. Dan saya bilang tadi, kalau saya kaitkan dengan Indonesia sudah merdeka atau belum, musuh kita saat ini bukanlah musuh yang sama seperti masa penjajahan. Kalau masa penjajahan musuhnya jelas terlihat secara fisik, ada musuh bersama. Tetapi saat ini yang menjadi musuh, ya kan, seolah-olah
seolah-olah yang menjadi musuh adalah saudara kita sendiri. Masa kita dengan saudara kita tuh harus bertengkar sih? Baiknya kan kita dengan sesama saudara kita adalah hidup berdampingan. Supaya apa? Tujuan pembangunan nasional itu akan tercapai ketika kita gotong royong, bersatu padu. Lalu yang keempat adalah membangun kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Dalam pergaulan hidup kita, dalam hidup bermasyarakat, perilaku kita pun juga dibatasi oleh norma-norma yang ada. Baik itu norma yang tertulis, ya, norma yang tertulis yaitu hukum, undang-undang. Ada juga norma yang tidak tertulis, yaitu norma apa? Adat, budaya, agama, norma kesusilaan. Sehingga apa? Tidak ada lagi yang namanya ketidakharmonisan. Itu kalau kita sadar ternyata dalam pergaulan hidup kita selalu ada norma yang membatasi perilaku kita supaya tidak saling bersinggungan nih antara hak dan kewajiban orang yang satu dan orang yang lainnya. Lalu berikutnya yang kelima adalah kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Nah, di sini kalau kita berbicara mental, ya kan, kesehatan mental artinya apa? Kita jangan sampai terlalu dicekoki. Kok dicekoki sih? Bahasa enaknya apa ya? Terlalu disuapin, ya kan, sesuatu yang akhirnya membuat kita menjadi malas. Nah, ketika kita malas nggak ngapa-ngapain, ya kan, maka mental kita pun lama-lama pun juga akan buruk. Nah, ketika mental kita buruk, maka yang terjadi apa? Tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, coba bayangkan nih, ya kan, bayangkan. Kalau ternyata tiba-tiba satu generasi muda kita, generasi muda bangsa Indonesia itu tidak ada. Ya, tidak ada, atau misalkan di tengah jalan mati. Nah, ini fiktif ya, tapi kita bayangkan kalau misalkan seandainya itu terjadi. Maka yang tinggal adalah hanya siapa? Orang-orang tua dan juga anak kecil yang notabene tidak bisa lagi menjadi generasi yang produktif. Sehingga pembangunan terhambat. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu yang keenam adalah membangun kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Nah, karena memang negara kita dalam konstitusi kita pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum itu harus ditegakkan setinggi-tingginya. Jangan sampai hukum itu, ya kan, tumpul ke atas, runcing ke bawah. Tetapi semua orang, semua masyarakat, semua lapisan orang di mata hukum adalah sama. Sehingga tidak boleh ada yang dibeda-bedakan penegakan hukumnya. Lalu yang ketujuh, yang terakhir adalah apa? Membangun atau menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Bahwa Pancasila itu sebagai ideologi kita, sebagai idealisme kita untuk membangun NKRI. Bahwa Pancasila itu pula lah yang menjadi pandangan hidup kita, yang menjadi bintang penuntun bagi setiap masyarakat Indonesia, bagi setiap orang-orang Indonesia di sini untuk berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.